Shalom, selamat malam saudara-saudara dimanapun engkau berada. Salam sejahtera bagi kita semuanya di dalam kasih Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya ingin berbagi firman pada saudara dan saya dimanapun engkau berada, perkenalkan nama saya Gerson Tara Panjang ya. Saya mahasiswa teologi, masih menempuh studi, baru semester 7 sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia dicipta oleh Tuhan. Secara khusus kita adalah manusia yang sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus itu, yang sudah menerima keselamatan daripada Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur buat semuanya yang Tuhan telah berikan kepada engkau dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pribadi saya tidak habis pikirkan saudara-saudara apa yang terjadi dalam hidupku saudara-saudara. Sebelum saya terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, istilahnya, saya nggak ada sama sekali yang namanya ketertarikan untuk menjadi pelayan Tuhan. Jujur aja saudara-saudara, tidak ada sama sekali ketertarikan untuk menjadi pelayan Tuhan. Tetapi pada suatu kali saudara-saudara, ketika panggilan Tuhan itu ada pada saya, dan Tuhan panggil saya untuk kuliah teologi. Lalu kemudian saya belajar tentang firman Tuhan, tentang doktrin, tentang kebenaran. Ada banyak hal yang saya temukan di dalamnya, yang di luar dugaan saya, yang di luar prasangka saya, bahwa itulah kebenaran yang mutlak saudara-saudara. Nah saudara-saudara, tentu dalam menjalani panggilan Tuhan tidaklah mudah, bukan? Berat rasanya. Tidak sama dengan orang-orang komunisme, tidak sama dengan orang-orang hedonisme, tidak sama dengan orang-orang sekularisme. Berbeda saudara-saudara, orang-orang sekularisme, orang-orang komunisme, orang-orang hedonisme, mereka adalah orang-orang yang bebas. Ya, yang bebas. Mereka lakukan apa saja bebas, gak terikat saudara-saudara. Tetapi kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian dikuduskan oleh Tuhan dan dibenarkan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mempunyai konsep yang berbeda daripada orang-orang sekularisme. Harus berbeda saudara-saudara. Kenapa saya katakan berbeda? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran Tuhan, yang hidup dan mengerti tentang hukum-hukum Allah yang telah dipaparkan oleh Allah, yang telah diperintahkan oleh Allah melalui kitab suci ini. Saudara-saudara, kembali pada pribadi saya hampir 3 tahun lebih saya menjalani panggilan Tuhan di sekolah tinggi teologi. Hampir 3 tahun lebih saya menjalani panggilan Tuhan di sekolah tinggi teologi. Nah saudara-saudara, tidak mudah bukan? Bagi pribadi saya berat rasanya. Ingin keluar dari sekolah itu, ingin kabur saudara-saudara, inginnya bebas, tidak mau terikat oleh peraturan-peraturan yang diatur oleh sekolah ini. Nah saudara-saudara, pada suatu kali akan saya teringat akan firman Tuhan yang menjadi kesaksian besar bagi hidup saya saudara-saudara, yaitu yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat 13. Saya kira ayat ini ayat yang sudah lumrah bagi kita semuanya, bukan? Ayat yang sudah biasa kita hafal, kita tahu, kita renungkan sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan. Ketika kita mengalami permasalahan, kita kembali pada ayat ini, kita kembali pada firman ini. Karena firman ini adalah satu dasar yang menguatkan kita ketika kita mengalami yang namanya suatu masalah, tekanan batin dalam hidup kita.
Saudara-saudara, saya ingin bacakan buat kita semuanya. Dan saudara mendengarkannya, kalau saudara punya Alkitab, bukakanlah dan saudara yaksikan sendiri di dalam teksnya. Ya, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini perkataan daripada Rasul Paulus, saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, segala perkara dapat kutanggung, kata Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus. Kata dia ini dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja teks ini teks ketika kita mengalami suatu masalah, pergumulan berat, yang membuat engkau depresi, yang membuat engkau nervous, kecewa, dan lain sebagainya. Ketika ada menghadapi masalah, entahkah itu di kantor, entahkah itu dalam rumah tangga, entahkah itu dalam studi, entahkah itu dimanapun. Ketika engkau mengalami suatu masalah, engkau kembali pada teks ini, bukan? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Karena ini adalah teks Alkitab yang membawa iman kita makin bertumbuh, makin kokoh. Seolah-olah kita dibakar dengan perasaan bagaimana kita menghayati akan pemeliharaan Tuhan itu. Ketika kita menaruh hidup kita pada Tuhan, bahwa segala perkara, segala masalah yang terjadi pada hidup saya dapat tanggung di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks ini, teks mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bertanggung jawab akan hidup yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang pengikut Tuhan, menjadi seorang pengikut Kristus yang sudah percaya pada Kristus itu sendiri, tentu saja tidak lepas daripada yang namanya masalah. Tidak lepas daripada yang namanya penderitaan, saudara-saudara. Tidak lepas daripada yang namanya pergumulan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tahu tentang kebenaran, kalau kita tahu tentang siapa Allah yang kita sembah dan kita puja, tentu kita akan berkata seperti yang dikatakan oleh Paulus, bukan? Segala masalah, segala perkara, segala kekhawatiran, segala kebingungan, segala kekhawatiran saya yang saya hadapi, saya dapat tanggung di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Tentu saja kita akan mengatakan demikian, bukan? Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami yang namanya masalah, kita cepat-cepat berbalik daripada firman itu. Kita mau meninggalkan firman, mau meninggalkan Tuhan. Saudara, saya kira itu solusi yang tidak tepat ketika kita mengambil satu keputusan semacam itu. Saya ingin mengajak engkau dan saya, saudara-saudara, engkau pahami ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam teksnya ini merupakan kesaksian daripada seorang rasul, saudara-saudara. Rasul Paulus ini kita ketahui bersama adalah seorang yang telah percaya pada Yesus Kristus. Yang dulunya dia belum percaya, dia mengancam orang-orang yang mengikut Yesus Kristus, bahkan membunuh, saudara-saudara. Tapi setelah dia menerima Yesus Kristus, dia bertobat, dia berbalik, dan dia menjadi seorang penginjil yang paling terkenal dan yang termasyhur sampai sekarang. Dan ini merupakan satu kesaksian, saudara-saudara, yang diberikan kepada jemaat di Filipi di sana, yang dimana dia memberi dirinya kepada Tuhan yang dia layani itu. Bahwa masalah apapun yang dialami oleh Paulus ini, dia tahu bahwa dia dapat beroleh kekuatan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jikalau engkau hamba Tuhan, jikalau engkau seorang Kristen, siapapun engkau, ketika engkau tahu siapa Allah yang mencipta engkau, siapa Allah yang menebus engkau, siapa Allah yang memelihara engkau, siapa Allah yang menuntun engkau, siapa Allah yang memberi hikmat pada engkau, tentu saja engkau akan mengabdi pada Dia. Engkau tahu posisimu, dan engkau tahu posisi dan keberadaan Allah, dan juga engkau tahu
keberadaan Tuhan yang mencipta engkau dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya bagian ini bagian yang membawa hidupmu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Kiranya iman kita makin kuat, makin kokoh dan tidak goyah sama sekali. Apalagi di dalam keadaan zaman sekarang menyulitkan, bukan? Bingung, khawatir, bukan, dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang kepada saudara dimanapun engkau berada, hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Maka engkau akan berpikir dengan benar tentang kebenaran itu. Karena engkau tahu Allah yang kau sembah adalah benar adanya dan tidak pernah mengecewakanmu. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semuanya. Amin untuk firman. Shalom, God bless.